Halo, jumpa lagi di channel Puede Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas tentang rekursif, tapi yang jenis tipe data ya. Jadi dia function rekursif yang memiliki return value. Tonton sampai habis videonya ya. Untuk memahami rekursif yang menggunakan function yang memiliki tipe data, Anda harus paham dulu tentang rekursif dengan menggunakan function yang void. Jika Anda belum paham, saya sarankan Anda stop dulu video ini, Anda lihat kembali video rekursif yang menggunakan function void ya. Jika sudah paham, Anda bisa melanjutkan di video ini, kita menggunakan rekursif dengan function yang ada tipe datanya. Ingat, rekursif adalah function yang memanggil dirinya sendiri, jadi function ini kayak looping ya, dia manggil dirinya sendiri terus-menerus, atau seperti time travel. Jadi kalau Anda belum paham, Anda bisa lihat kembali ya rekursif yang void. Ini adalah contoh function yang memiliki tipe data. Fungsinya saya beri nama f, memiliki return value sebuah integer. Ya, dan memiliki satu parameter saja bertipe integer. Rekursif yang baik harus memiliki kondisi kapan dia ini stop. Nah, kondisi ini kita sebut firewall biar gampang diingat. Anggap aja kayak security check gitu ya. Sebelum prosesnya jalan, dicek dulu. Ya, saya beri nama firewall biar gampang diingat aja. Saya tegaskan di sini, rekursif ini akan stop kalau X-nya sudah menyentuh 0. Oke, jadi jika parameter yang dikirimkan sudah 0, maka dia akan stop sambil menghasilkan nilai 0 ya. Mengingatkan kembali, return itu adalah perintah yang memiliki dua arti, yaitu exit function sekaligus return sesuatu. Jadi perintah return sama dengan exit function, artinya bawahnya diabaikan ya, di-ignore. Jadi yang bawah nggak akan dianggap kalau return-nya sudah jalan. Lalu 0 itu artinya dia itu mengembalikan nilai 0. Ingat ya, punya dua arti ya, exit function sekaligus dia return something ke yang memanggil dia. Sebagai contoh, coba lihat program utamanya, dia hanya memanggil function itu dengan parameter 5. Ya, dia memanggil di dalam printf tuh. Jadi printf F5 itu maksudnya dia memanggil function dengan parameter 5. Jadi nilai awal X-nya adalah 5. Hasil dari function tersebut akan di-print. Sekarang kita coba telusuri satu persatu rekursifnya seperti apa. Oke, rekursif ini diawali dengan angka 5 sebagai nilai awal X-nya ya. Dan 5 ini tentu tidak kena firewall ya. Ingat, firewall itu kapan dia stop, itu kayak security check, kita cek dulu ya, sebelum prosesnya jalan dicek dulu. 5 kan lolos firewall ya, karena dia bukan 0. Artinya, function 5 adalah 5 ditambah dengan function 4. Ingat ya, return X ditambah fx-1 itu artinya return dirinya sendiri saat ini yaitu 5 ditambah dengan function 4. Nah, function 4 inilah yang disebut rekursif karena dia memanggil dirinya sendiri. Sambil parameternya diubah menjadi 4. Ingat tugas Anda di dunia 5 belum selesai, pending dulu. Anda berpindah ke dunia 4. Di dunia 4 saat ini, itu juga kita mulai dari yang atas sendiri ya, security check lagi kayak firewall-nya kita jalankan lagi, dengan X sama dengan 4, dan lolos ya, karena dia bukan 0 ya, kalau 0 dia stop ya. Nah, 4 ini akan diproses lagi, ya 4 itu lolos security check-nya, parameter 4 itu lolos firewall, dia akan turun, mengerjakan prosesnya, yaitu return X, maksudnya adalah 4, ditambah dengan function X-1 alias function yang ketiga. Jadi function 4 itu sebetulnya adalah 4 ditambah function 3. Nah, sekarang kita pending dulu proses di function 4. Kita pergi ke dunia 3 ya, function yang 3 itu seperti apa. Nah, di dunia 3 ini, lagi-lagi lolos firewall, nggak kena, maka dia lanjut prosesnya, seperti yang sebelum-sebelumnya, return X ditambah function sebelumnya, yaitu return 3 ditambah F2. Nah, sekarang kita pending lagi, proses di dunia 3, kita lanjut ke dunia 2 ya. 2 ini juga sama seperti sebelumnya, tidak kena firewall, prosesnya jalan, 2 ditambah dengan function 1, kita pending dunia 2, kita pergi ke dunia 1 dulu, yaitu function 1. Nah, di function 1 ini, itu sama dengan 1 ditambah F0 ya, masih lolos firewall ya, jadi prosesnya masih jalan. Sekarang kita pending lagi, kegiatan kita di dunia 1, kita pergi ke dunia 0 dulu ya. Kalau Anda sudah sampai dunia 0, F0 ya maksudnya, Anda akan kena firewall, artinya Anda akan diminta untuk stop. Berhenti rekursifnya, lalu return something, yaitu 0. Hasil return Anda itu akan dikembalikan ke dunia sebelumnya. Siapa yang memanggil F0 itu akan menerima hasil return-nya, yaitu dunia 1.
F1 ini menerima hasil dari F0. Jadi, jika F0-nya sudah tahu nilainya adalah 0, saya mencoba untuk substitusi ya, menggantikan tulisan F0-nya ya. Sehingga F1 itu sebetulnya adalah 1 ditambah dengan 0. Karena kita sudah tahu F0-nya itu 0. Maka sesungguhnya F1 itu adalah 1. Nah, nilai 1 itulah yang akan di-return ke dunia sebelumnya yang memanggil F1, yaitu dunia F2, dunia yang kedua ya. Nah, F2 ini kita sudah tahu nih, F1-nya nilai 1. Ya, sudah tahu. Kita coba substitusikan dan F2 itu ternyata 2 ditambah 1. Hasil 3 itu, 2 tambah 1 akan di-returnkan ke dunia 3 ya, ke function 3. Function 3 kita lihat, F2-nya sudah tahu nilainya adalah 3, 2 tambah 1 ya. 3 ditambah 3 itu 6, akan di-returnkan ke dunia 4. Di dunia 4 juga kita sudah tahu F3-nya adalah 6, berarti dunia 4 adalah 4 ditambah 6. Dia akan return sebagai 10 ya. Dia akan return 10 ke dunia 5. Sekarang di dunia 5, kita sudah tahu F4-nya itu 10, kita tambah dengan 5 jadi 15 ya. Jadi F5 itu sebetulnya adalah return 15. Nah, return-nya ke siapa 15 ini? Ke dalam printf yang ada di integer main, karena printf inilah yang memanggil awal-awal F5-nya. Jadi, F5 ini secara overall akan menghasilkan nilai 15, didapat dari 5 ditambah 10. Jadi kesimpulannya, rekursif itu mirip seperti perulangan. Saya ilustrasikan seperti time travel, Anda pergi ke dunia yang sama dengan beda waktu, beda parameter, seperti 5 ke 4, 4 ke 3, 2, 1, dan 0, lalu kembali lagi, balik ke kondisi dunia-dunia sebelumnya ya, sehingga dia menghasilkan nilai akhirnya adalah 15 untuk kasus ini. Jadi perbedaan rekursif yang void dengan rekursif yang tipe data, function yang memiliki tipe data seperti integer, contoh di kasus ini, itu harus mengembalikan sebuah integer juga. Kalau void, tidak mengembalikan apapun. Jadi tidak ada nilai yang dikembalikan. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jika Anda terbantu dengan adanya video ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam WD!